Abdul dan ayahnya masih berada di Museum Nasional Jakarta untuk melihat pameran mengenang kejayaan masa lalu. Sekarang, mereka diajak pemandu museum menuju stan Kesultanan Banjar yang di depannya terdapat Masjid Sultan Suryansyah. Abdul baru melihat bentuk masjid seperti ini, Ayah. Apa nama masjid ini? Ini adalah Masjid Sultan Suryansyah yang terletak di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Abdul. Sekilas, bentuk atapnya mirip sekali dengan Masjid Agung Demak. Benar, masjid tertua di Kalimantan ini dibangun pada masa Kesultanan Banjar yang keberadaannya berkaitan dengan Kerajaan Demak di Jawa. Pada awal abad ke-16 Masehi, di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, dan Kerajaan Banjar. Akibat merasa terancam, Kerajaan Negara Daha yang dipimpin oleh Raden Tumenggung menyerang Kerajaan Banjar yang dipimpin oleh Raden Samudra. Menghadapi penyerangan tersebut, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kesultanan Demak bersedia membantu, tetapi dengan satu syarat, yaitu apabila berhasil mengalahkan Kerajaan Negara Daha, maka Raden Samudra beserta rakyatnya harus memeluk agama Islam. Syarat tersebut disanggupi oleh Raden Samudra. Sehingga saat Kerajaan Banjar dan pasukan Kesultanan Demak berhasil mengalahkan Kerajaan Negara Daha, Raden Samudra pun memeluk agama Islam. Kemudian, Sunan Kudus menobatkannya menjadi sultan dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah yang memerintah Kesultanan Banjar dari tahun 1526 hingga 1545 Masehi. Pada abad ke-17 Masehi, Kesultanan Banjar mencapai puncak kejayaannya dan mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, dan agama. Pada bidang politik, Kesultanan Banjar berhasil menghimpun kekuatan militer yang kuat, sehingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban Jawa Timur, Arusbaya atau Madura, Mataram, dan Jawa Tengah. Pada bidang ekonomi, perdagangan Kesultanan Banjar mengalami kemajuan melalui perdagangan komoditas utamanya, yaitu lada. Selain itu, Kesultanan Banjar juga memiliki bandar atau pelabuhan yang letaknya cukup strategis, yaitu pada jalur perdagangan, sehingga memperoleh penghasilan dari pungutan resmi atau cukai. Pada bidang agama, Kesultanan Banjar memiliki seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad Ibnu Abdullah Al-Banjari, ulama yang lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 Masehi tersebut lebih dikenal dengan nama Haji Besar atau Datu Kalampayan. Datu Kalampayan dibiayai oleh Kesultanan Banjar untuk menimba ilmu agama Islam hingga ke Mekah, Arab Saudi. Setelah selesai, beliau menyebarkan ilmu yang didapatnya melalui sebuah kitab yang disebut Sabil Al-Muhtadin. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran pada tahun 1857 Masehi setelah pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik. Sebab, saat itu Belanda ikut campur dalam pergantian para sultan, sehingga sering terjadi pertentangan di antara keluarga kerajaan. Pada tahun 1860 Masehi, Belanda menghapus seluruh kerajaan yang ada di Kalimantan, termasuk Kesultanan Banjar. Belanda menghapus sistem kerajaan dengan tujuan agar seluruh kerajaan di Kalimantan tidak lagi memiliki kekuasaan politik dan wilayahnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tindakan tersebut menimbulkan berbagai perlawanan di kalangan rakyat Banjar. Salah satunya, perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman, dan Haji Nasrun pada tahun 1859 hingga 1863 Masehi. Nah, sekarang kamu telah mengetahui mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia.
Berakhirnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam tersebut, sebagian besar akibat adanya campur tangan politik bangsa Barat, hingga pada akhirnya Indonesia memasuki masa penjajahan oleh bangsa Barat.